Pagi itu matahari belum tinggi, tapi di sudut halaman rumah kecil di pinggiran desa, 4 ekor kucing sudah sibuk dengan rutinitas mereka. Mereka duduk berjajar rapi, kepala menunduk menikmati sarapan di atas piring-piring putih yang ditata di depan dinding rumah. Si coklat loreng di ujung kiri makan dengan tenang, sesekali melirik kucing di sebelahnya, seolah memastikan bahwa tidak ada yang mencuri makanannya. Di sebelahnya, seekor kucing berbulu abu putih dengan corak hitam di punggung terlihat lebih fokus. Ia makan cepat, seperti tak ingin ketinggalan. Mungkin karena lapar, atau karena sudah tahu setelah ini mereka akan bermain bebas. Di sebelahnya lagi, seekor kucing belang 3 tampak lebih santai, menikmati tiap suapan. Dan paling kanan, seekor kucing oranye putih dengan bulu ekor tebal, makan dengan sangat anggun, seolah tahu bahwa sedang diperhatikan. 4 kucing ini bukan sekadar hewan peliharaan. Mereka bagian dari keluarga. Setiap pagi, mereka selalu makan bersama di tempat yang sama, dengan piring yang sama, dan makanan yang sama, tapi selalu dengan cerita berbeda. Kadang mereka bertengkar kecil, saling menyikut, tapi pagi itu damai. Hanya suara kunyahan kecil dan angin lembut yang menemani mereka. Setelah kenyang, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan piringnya. Yang abu putih duduk di bawah pohon, menjilati kakinya, membersihkan wajahnya dengan gerakan lambat penuh kesabaran. Hari itu ia memilih untuk bersantai saja. Ia merebahkan tubuhnya di atas batu datar yang hangat oleh matahari. Matanya setengah terpejam, tapi telinganya tetap waspada. Ia mendengar gesekan daun, langkah kaki manusia, dan suara serangga kecil yang terbang. Kucing ini, walau tampak biasa saja, punya kebiasaan unik. Ia suka memperhatikan semut-semut kecil yang berjalan di tanah. Saat seekor semut lewat di dekat kakinya, ia hanya mengangkat telapak sedikit. Bukan untuk menyerang, hanya untuk memberi jalan. Ia tampak begitu tenang, seperti menikmati setiap detik dari waktu. Saat malam mulai menyapa, bayangan-bayangan panjang menghiasi halaman rumah tempat keempat kucing itu tinggal. Angin mulai terasa lebih dingin, dan suara jangkrik perlahan menggantikan kicauan burung. Si abu putih masih di tempatnya, walau kini tubuhnya menggeliat pelan, menandakan ia mulai bersiap untuk bergerak. Ia bangkit perlahan, menguap panjang, lalu menatap sekelilingnya. Kucing lainnya sudah berpindah tempat, sebagian mulai bermain, sebagian sudah naik ke tempat tidurnya masing-masing, tempat favorit di sudut rumah. Kucing-kucing ini tahu kapan harus beraktivitas dan kapan harus istirahat. Tak ada jadwal tertulis, tapi mereka hidup dalam ritme yang alami, mengikuti cahaya dan rasa nyaman. Mereka mengajar kita sesuatu yang sering kita lupakan, tentang menikmati saat ini, tanpa terlalu banyak memikirkan apa yang belum terjadi. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari balik semak. Si abu putih langsung berhenti dan menajamkan telinganya. Tanpa suara, ia berjalan pelan mendekati sumber suara itu. Ternyata seekor anak kucing, mungkin baru saja masuk ke halaman, mencari tempat berteduh. Si abu putih tidak menyerang. Ia hanya duduk, mengamati, lalu mendekat dengan perlahan. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menyambut. Tak butuh waktu lama, anak kucing itu mendekat, lalu duduk di dekat si abu putih. 2 generasi kucing, duduk dalam diam, menyatu dalam suasana sore yang tenang. Di sisi lain halaman, si oranye putih sedang menggoda ekor kucing belang 3. Mereka berlari kecil, melompat, saling mengejar, membuat debu halus beterbangan. Tapi tidak ada kerusuhan, hanya keriangan. Seperti anak-anak yang bermain di halaman sekolah. Kadang saling mencakar ringan, lalu berlari lagi. Kegembiraan sederhana yang tulus. Si loreng tua, kucing paling tenang dari semuanya, hanya duduk mengamati dari bawah pot bunga. Ia sudah tidak suka berlari. Usianya mungkin lebih tua dari yang lain, tapi matanya masih tajam dan jiwanya masih hangat. Dialah yang biasanya pertama kali bangun di pagi. Pagi pun datang perlahan, disambut cahaya keemasan yang menyusup di sela-sela dedaunan. Udara masih sejuk, dan embun belum sepenuhnya menguap. Satu persatu kucing mulai terbangun, meregangkan tubuh, menjilat bulu-bulunya yang kusut, dan perlahan berjalan menuju tempat makan. Si loreng tua adalah yang pertama bangun seperti biasa. Ia berjalan pelan, lalu duduk di depan pintu rumah, menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Tangan yang sudah sangat dikenalnya menyodorkan piring-piring berisi makanan. Kucing-kucing lain berdatangan satu persatu. Si abu putih, si oranye putih, dan si belang 3. Bahkan anak kucing kecil yang tadi malam datang, kini ikut dalam barisan. Berdiri sedikit ragu di belakang yang lain, tapi tak ada yang mengusir. Mereka hanya melihat sejenak,
lalu memberi ruang. Si pemilik rumah pun tampaknya mengerti, karena satu piring kecil tambahan disiapkan di ujung. Dan anak kucing itu pun makan, pelan-pelan, sambil sesekali melihat ke kanan dan kiri, seakan tak percaya ia sudah diterima. Setelah sarapan, suasana kembali ramai. Si oranye putih memanjat pagar, mencoba mengejar burung yang terbang rendah. Si belang tiga mengejar ekor sendiri, berputar-putar seperti tak pernah bosan. Si abu putih justru berbaring di dekat tanaman, memejamkan mata sambil sesekali mengibas ekornya. Tenang, tapi waspada. Dan si kecil? Ia bermain dengan daun kering. Menggigitinya, melempar, lalu mengejar seperti sedang berburu sesuatu yang tak kelihatan. Hari-hari seperti ini mungkin terlihat biasa. Tapi di mata mereka, ini adalah petualangan. Setiap bayangan, setiap suara ranting patah, adalah dunia baru untuk dijelajahi. Waktu berjalan. Matahari naik semakin tinggi. Kucing-kucing mulai mencari tempat teduh. Suasana menjadi lebih tenang, lebih lambat. Di bawah kursi kayu, di balik pot besar, di sisi rak bambu, semua punya tempat favorit masing-masing. Si loreng tua kembali duduk di bawah teras, menatap jauh, entah kemana. Mungkin ke masa lalu, atau mungkin Malam turun perlahan. Lampu teras menyala kekuningan, menyinari sebagian halaman yang kini sunyi. Kucing-kucing yang tadi aktif bermain mulai merapat ke sudut-sudut yang biasa mereka jadikan tempat tidur. Si loreng tua menggulung tubuhnya di tikar depan pintu. Si belang tiga tidur meringkuk di dekat pot besar, terlindung dari angin malam. Si oranye putih memilih tempatnya sendiri di atas kursi kayu yang dingin. Sementara si abu putih, seperti biasa, tidur di dekat pagar, tempat favoritnya untuk menjaga dan mendengar suara dunia luar. Tapi malam ini berbeda. Ada satu ekor kecil yang belum tidur. Anak kucing yang baru itu duduk di tengah halaman, melihat langit gelap yang dihiasi bintang. Ia tak mengerti banyak, tapi ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia punya tempat untuk pulang. Angin malam membelai bulunya yang masih halus. Ia menoleh ke arah para kucing dewasa yang mulai terlelap. Mereka yang tadi pagi sempat ia takuti, kini memberinya rasa aman. Perlahan, ia pun berjalan mendekat ke tempat kosong di sisi si loreng tua. Awalnya ragu, tapi si loreng tua hanya membuka mata sebentar, lalu memejamkannya kembali. Dan itu cukup. Tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan, seolah berkata, "Kau boleh di sini." Anak kucing itu pun membaringkan tubuhnya, menyenderkan punggungnya ke sisi tubuh si loreng yang hangat. Napasnya pelan. Matanya perlahan terpejam. Dan malam pun benar-benar tiba. Damai. Hening. Penuh ketenangan. Keesokan harinya, kehidupan kembali berputar. Tak ada drama besar, tak ada kejadian luar biasa. Hanya kehidupan yang berjalan seperti biasa, namun tak pernah kehilangan maknanya. Setiap langkah kecil anak kucing itu menjadi bagian dari cerita. Ia kini berlari bersama yang lain, bermain bersama, bahkan mulai berani mendekat lebih dulu saat makanan disiapkan. Ia tak lagi asing. Ia telah menjadi bagian, mereka bukan kucing ras mahal. Tak ada kalung di leher mereka, tak ada nama resmi, bahkan tak selalu punya makanan mewah. Tapi mereka punya sesuatu. Musim pun perlahan berganti. Di suatu pagi yang sedikit mendung, suara rintik hujan mulai terdengar di atas genting. Daun-daun tampak bergoyang pelan ditiup angin, dan hawa sejuk menyelimuti halaman kecil itu. Tapi meski cuaca tak bersahabat, satu hal tetap pasti, mereka tetap menunggu. Satu persatu kucing keluar dari tempat persembunyian mereka. Bulu mereka sedikit lembab, tapi mata mereka bersinar. Si loreng tua, meski sudah berjalan lebih pelan, tetap menjadi yang pertama menunggu di depan pintu dapur. Si abu putih berdiri di sisi kiri, mengibaskan ekornya sesekali. Si belang tiga menggoyangkan tubuhnya, mencoba mengeringkan bulunya. Dan tentu saja, si kecil, yang kini sudah tak sekecil dulu, berlari paling antusias. Mengeong kecil seperti mengingatkan, kami sudah di sini. Pintu dapur terbuka. Tangan yang sama, yang selalu menyendokkan nasi dan ikan rebus ke piring-piring plastik itu, muncul dengan senyum yang sama pula. Tak ada keributan. Tak ada rebutan. Mereka tahu giliran masing-masing. 4 piring pun diletakkan rapi di tempat biasa. Satu persatu, kucing-kucing itu mendekat dan mulai makan. Damai. Teratur. Seperti ritual pagi yang tak pernah absen, tak peduli dunia di luar seperti apa, dan di balik semua itu, ada kebahagiaan kecil yang tak bisa diukur dengan angka.
Momen yang mungkin sederhana di mata orang lain, tapi luar biasa bagi mereka yang paham. Waktu berjalan lagi. Ada hari ketika salah satu dari mereka tak tampak di pagi hari. Semua menjadi sedikit gelisah. Si loreng tua duduk lebih diam dari biasanya. Si kecil mondar-mandir tanpa arah. Tapi saat sore menjelang, suara kaki yang ringan terdengar dari balik semak. Dan muncullah si belang tiga, membawa seekor kadal kecil di mulutnya, seolah oleh-oleh petualangannya hari itu. Seketika semuanya kembali normal. Tak perlu kata-kata. Mereka hanya saling menghampiri, lalu tidur bersama di tempat biasa. Dunia kembali lengkap. Hari lainnya, seekor kucing asing muncul di pagar. Tubuhnya kurus, matanya wah. Hari demi hari berlalu, kucing asing itu kini tak lagi disebut asing. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Mereka kini berlima, berbeda warna, berbeda usia, berbeda latar belakang, tapi hidup bersama dalam satu halaman yang sederhana. Tak pernah ada kesepakatan, tak pernah ada aturan tertulis. Tapi semua berjalan selaras. Masing-masing tahu kapan waktunya berbagi, kapan waktunya bermain, dan kapan waktunya duduk diam, sekadar menikmati angin sore yang lewat perlahan. Ada banyak hal yang tak bisa mereka ucapkan dengan kata. Tapi dengan tatapan, dengan sentuhan ringan kepala ke kepala, dengan saling menjilat bulu satu sama lain saat waktu santai, semua terasa jelas, mereka saling peduli. Dan di sanalah keajaiban tersembunyi. Kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan juga tentang siapa yang paling kuat. Tapi tentang siapa yang paling sabar. Siapa yang paling mampu menerima, dan siapa yang paling setia bertahan, meski dunia di sekitarnya terus berubah. Para kucing ini, dengan segala kesederhanaannya, menunjukkan bahwa cinta bisa hadir tanpa syarat. Bahwa kasih sayang bisa dibangun tanpa harus diminta. Bahwa rumah bukanlah dinding dan atap, tapi rasa aman di dalam dada. Kadang, saat hari terlalu sunyi, si loreng tua hanya duduk menatap langit. Mungkin ia mengenang. Atau mungkin ia hanya diam, menikmati detik-detik yang sering kita lewatkan. Si kecil, yang kini tak bisa lagi disebut kecil, sudah pandai mencari makan sendiri. Tapi ia tak pernah pergi jauh. Ia selalu pulang. Selalu kembali ke tempat yang memberinya kesempatan pertama, dan kehidupan pun terus berputar. Musim hujan datang lagi. Kali ini lebih deras. Tapi halaman itu tetap hangat. Kucing-kucing itu tidur lebih rapat dari biasanya, saling berbagi panas tubuh. Mereka tahu, tak semua hari akan cerah. Tapi mereka juga tahu, selama mereka bersama, tak ada hujan yang terlalu dingin untuk dilewati. Dan mungkin, di dunia yang sibuk ini, di antara suara mesin dan layar-layar yang tak